Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Rabiulan dari Basir. Di sini saya akan menjelaskan penggolongan obat berdasarkan penandaannya. Nah, sebelum saya menjelaskannya, sebaiknya saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu obat. Obat ialah semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Menurut undang-undang, yang dimaksud obat adalah suatu bahan atau campuran yang dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengering, dan menghilangkan maupun menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka, atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penggolongan obat berdasarkan penandaannya. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas ialah obat yang cara memperolehnya tidak harus dengan resep dokter, di mana obat golongan ini selain tersedia di apotik juga dapat diperoleh di pedagang eceran. Simbol obat ini yaitu yang ini. Adapun contoh obat bebas ialah paracetamol yang berkhasiat meredakan sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, dan menurunkan demam. Yang kedua yaitu vitamin C yang berkhasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah sariawan, dan memenuhi kebutuhan vitamin C dalam tubuh. Selanjutnya yaitu Proma yang berkhasiat mengobati sakit mah atau menetralkan asam lambung. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas, ialah obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter, akan tetapi karena mengandung bahan yang relatif berbahaya, perlu ada penandaan khusus pada kemasannya. Adapun simbol obat golongan ini yaitu yang ini, serta disertai dengan tanda peringatan P1 sampai P6 seperti pada gambar ini. Nah, ini adalah tanda peringatan pada kemasannya. Adapun contoh obat bebas terbatas ialah yang pertama yaitu Decolgen yang berkhasiat mengobati gejala flu seperti sakit kepala, demam, pilek, hidung tersumbat, mata berair, dan bersin-bersin. Yang kedua yaitu Paramex yang berkhasiat meringankan rasa sakit akibat nyeri otot, nyeri sendi, sakit gigi maupun sakit kepala. Yang ketiga yaitu Neozep yang berkhasiat untuk meringankan gejala flu seperti sakit kepala, demam, dan bersin-bersin. Ketiga yaitu obat keras, ialah obat yang dapat diperoleh di apotik dengan resep dokter. Istilah obat keras dikenal sesuai dengan Organisasi Obat Keras ST nomor 419 tahun 1949, yang artinya ialah obat beracun yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, mendisinfeksikan tubuh manusia dengan simbol seperti ini. Adapun contoh obat keras yaitu yang pertama tetrasilin yang berkhasiat mengobati berbagai macam infeksi atau menghentikan pertumbuhan bakteri. Kedua yaitu Profin dengan manfaat mengobati infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit dan jaringan lunak serta infeksi saluran kemih atau ISK dan kelamin. Ketiga yaitu Zifin yang berkhasiat mengobati infeksi saluran pernafasan, infeksi genital, pneumonia atau infeksi paru yang terjadi karena adanya cairan pada paru, sinusitis atau peradangan pada dinding sinus, radang panggul, gonoroe atau kencing nanah, dan lain-lain. Yang keempat yaitu obat psikotropika, ialah obat yang termasuk golongan keras sehingga memiliki simbol yang sama dengan obat keras, yaitu yang ini. Nama lain obat psikotropika adalah obat keras tertentu atau OTK. Obat ini memiliki zat atau obat baik alamiah maupun sintesis. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, psikotropika dikelompokkan menjadi 4 golongan, di mana obat ini berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Adapun contoh obat psikotropika yang pertama yaitu diazepam yang berkhasiat mengatasi kejang-kejang, mengobati ketergantungan, dan mengobati kecemasan dan kepanikan. Yang kedua yaitu fenobarbital yang berkhasiat mengendalikan dan mengurangi kejang-kejang. Yang ketiga yaitu chlorpromazine yang berkhasiat menangani gejala psikis pada skizofrenia, menangani mual dan muntah dan lain-lain. Yang kelima yaitu obat narkotika, ialah obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter, yang diberi tanda
palang merah warna merah seperti ini. Adapun contoh obat narkotika yang pertama yaitu kodein, yang berkhasiat meredakan rasa nyeri ringan hingga berat dan meringankan gejala batuk. Kedua, petidin, yang berkhasiat sebagai pereda nyeri sedang sampai berat. Obat ini biasa digunakan sebelum atau selama operasi, yang tersedia dalam bentuk ampul untuk diberikan melalui suntikan. Ketiga, morfin, yang berkhasiat meredakan sakit atau nyeri yang parah. Yang keenam yaitu obat jamu, adalah media pengobatan yang menggunakan tanaman dengan kandungan bahan-bahan alamiah sebagai bahan bakunya, dengan simbol seperti ini. Adapun contoh obat jamu yaitu yang pertama, tolak angin, yang berkhasiat untuk mengatasi masuk angin beserta gejalanya seperti pusing, mual, perut kembung, meriang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu antangin min, yang berkhasiat mengatasi masuk angin maupun menghilangkan rasa capek. Yang ketiga yaitu sambiloto, yang berkhasiat menyembuhkan pilek, mencegah penyakit jantung, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu obat herbal standar, ialah obat yang telah melalui proses preklinik yang menggunakan teknologi tinggi sehingga menghasilkan produk yang higienis dengan simbol seperti ini. Adapun contoh obat herbal standar yaitu yang pertama, kiranti, yang berkhasiat untuk meredakan nyeri haid pada wanita. Kedua yaitu diapet, yang berkhasiat menyembuhkan penyakit diare. Yang ketiga yaitu mastin, yang berkhasiat memelihara kesehatan kulit, kesehatan tubuh, anti-aging, antibiotik, dan lainnya. Kedelapan yaitu obat fitofarmaka. Obat fitofarmaka ialah obat yang berbahan dasar alami atau herbal yang diolah menggunakan teknologi tinggi dengan simbol seperti ini. Adapun contoh obat fitofarmaka yang pertama yaitu stimuno, yang berkhasiat memperbaiki sistem kekebalan tubuh atau imun. Yang kedua yaitu tensigard, yang berkhasiat meringankan tekanan darah tinggi dan kolesterol. 3. Inlasin, yang berkhasiat membantu menurunkan kadar glukosa darah. Nah, semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.